Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar dan pemirsa. Bersua kembali dalam program Ruang Psikologi. Untuk edisi hari ini weekend, hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, di mana program ini juga bisa Anda dengarkan dan Anda lihat tentunya di LPPL Radio Suara Sidoarjo, serta disiarkan juga di Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Radio Suara Ladang Ersal Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Serta juga Anda bisa menyimak secara visual live streaming di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Nanti juga Anda bisa berpeluang untuk bertanya kepada narasumber di line telepon atau WA kami 0811 309 1009, 0811 309 1009, atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Tema kita untuk sore hari ini adalah hindari anak cemburu pada adik baru bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSI. Beliau adalah psikolog dan juga merupakan dosen psikologi dari Universitas Airlangga UNER. Baik, sepertinya alhamdulillah habis menjalankan sholat asar, sepertinya Bunda saya yang tercinta ini langsung sudah join via Zoom. Assalamualaikum Bunda Dewi. Waalaikumsalam. Kok tahu ya Mas ya habis sholat? Iya, auranya kelihatan gimana gitu ya. Kalau aura saya kan aur-auran gitu. Ada aja Mas pagi ini. Bu, sambil saya coba nyapa biasanya sama Pras ini, Bu. Iya, monggo. Pras sepertinya belum join ini. Kelihatannya masih ngomong anak mungkin ya. Terkait dengan tema kita, hindari anak cemburu pada adik baru. Nah, ini rasa-rasanya pas untuk keluarga yang memiliki anak lebih dari satu begitu ya. Apalagi sekarang ini dengan sejak tahun lalu kalau nggak salah ya, sudah mulai work from home. Jadi ya kepala keluarga, istri mulek saja di rumah. Sehingga dampaknya memunculkan populasi baru. Monggo penjelasannya di awal Bu Dewi. Oke, terima kasih. Jadi memang materi hari ini adalah menghindarkan kecemburuan ya pada anak-anak pada lahirnya adik baru. Kayaknya sebenarnya simple gitu ya. Ada apa sih gitu ya adik baru? Saya ingin mencoba menyampaikan bahwa adanya adik baru itu kalau tidak diwaspadai, kecemburuan pada adik baru itu akan menimbulkan yang disebut dengan sibling rivalry ya, persaingan antar saudara kandung. Persaingan antar saudara kandung ini kalau halnya positif is okay. Namun kadang-kadang orang tua tidak sadar ya hal tersebut, sehingga kadang-kadang akhirnya mengakibatkan kakak dan adik itu bisa saling benci, saling berusaha untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Negatif dalam arti begini, misalnya mengadu ke orang tuanya atau menjelekkan saudara kandungnya, tidak terima saudara kandungnya ketika dia memiliki prestasi gitu ya. Inilah yang sangat penting bagi orang tua untuk menghindarkan berkembangnya menjadi sibling rivalry ya, persaingan antar saudara kandung. Karena gini, yang negatif itu sampai pada suatu saat satu klien yang pernah saya tangani adalah dia merasakan bahwa aduh,
saya kalau bisa, kalau adik saya meninggal, saya bisa tertawa di depan adik saya. Saking cemburunya kepada adik ini. Nah, hal-hal yang perlu diwaspadai dengan sibling rivalry ini, sibling ini seringkali tinggi ketika usia, jarak kelahiran itu tidak terlalu jauh antara yang pertama dengan yang kedua, misalnya seperti itu. Jadi jarak yang tidak begitu jauh itu biasanya membuat kecemburuan semakin meningkat. Kemudian selain jarak yang tidak terlalu jauh, itu juga terjadi ketika jenis kelamin yang sama. Jadi sama-sama perempuan, sama-sama laki. Nah, ini yang perlu juga diwaspadai ya. Karena dengan kecemburuan ini kayaknya simpel, tetapi sebenarnya ada kecemburuan di masing-masing. Kemudian jumlah anak itu juga mempengaruhi. Kalau jumlah anaknya tidak begitu banyak, justru misalnya 2, itu juga lebih tinggi untuk terjadinya kecemburuan. Adanya sibling rivalry ini semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi ketika maksudnya jumlah anak itu hanya 2 misalnya. Ya, misalnya 2, karena dengan 2 itu kan mereka menjadi kayak bersaing antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana caranya ketika adik baru itu lahir? Maka sebenarnya peran orang tua inilah yang sangat penting. Bagaimana dia harus melibatkan kakaknya untuk terlibat dalam proses pengasuhan adik. Dimulai dari ketika adik ini di dalam perut, ibu harus seringkali mengajak si kakak ini berbicara dengan adik yang ada di dalam perut. Misalnya, halo kakak, misalnya mamanya yang bilang kakak sini dong, misalnya ini adik mau ngajak bermain. Kan biasanya adik di dalam perut itu kan ada tendangan. Nah, si kakak ini kalau perlu merasakan itu, dia akan merasakan, oh ini adiknya sedang ngajak berbicara, adik ini sedang. Nah, hal ini harus mulai dilakukan ketika anak itu masih di dalam perut. Si adik baru ini masih dalam perut. Sehingga kemudian yang sering kali menjadi masalah adalah ketika anak ini sudah lahir, nah orang tua itu kadang-kadang kelupaan, dia seringkali justru menjauhkan gitu. Udah kamu main sana, jangan deketin adik, nanti kamu nggak tahu, kamu nggak bisa. Ini yang nggak boleh dilakukan oleh orang tua ya, karena hal itu akan membuat si anak ini menjadi semakin dijauhkan dari adiknya, semakin dia marah karena semua yang diurusin adalah si adik. Jadi keterlibatan itu mulai dari di dalam kandungan ya. Jadi ya seperti itu. Begitu Mas Panji, mungkin ini untuk di sesi awal gitu ya. Iya, mungkin baik. Iya, ini gambaran yang ya istilahnya itu realita yang terjadi di masyarakat, apalagi kalau kakak beradik ini seperti yang disampaikan oleh Bunda Dewi tadi, jaraknya nggak terlalu jauh, apalagi gendernya sama. Ya. Itu juga pengalaman dulu waktu kecil, saya pernah melihat ini kakak adik itu ya, yang usianya pada waktu saya masih SD lah ya, dan juga satu di antara adiknya ini teman saya sekolah gitu ya. Ketika ada masalah sama kakaknya itu sampai baku hantam luar biasa. Saya sendiri waktu itu sampai takut gitu. Dan itu pengalaman yang sampai sekarang juga masih membekas. Jadi dalam arti kata, nah ini kalau sudah punya saudara kandung yang banyak itu ada plus minusnya begitu ya. Kalau plusnya itu kalau ada hal-hal yang sifatnya butuh bantuan cepat. Kalau minusnya itu kalau nggak akur lah gini. Iya betul, ya. betul. Tapi kalau melihat apa sih yang menjadi penyebabnya? Apakah memang murni kesalahan orang tua ini, Bunda Dewi? Ketidaksadaran. Sebenarnya masalahnya ketidaksadaran dari orang tua. Jadi sebenarnya orang tua pasti akan ditanya, apakah Anda sayang semuanya? Saya akan sayang pada dua-duanya, pasti seperti itu. Tetapi ketidaksadaran itu seringkali terjadi seperti ini. Misalnya karena dia mungkin berpikirnya begini, ini yang paling kecil. Yang paling kecil harus mendapatkan perhatian yang lebih banyak, harus sering dimong, harus sering diperlakukan lebih perhatian, tercurahkan lebih banyak dibandingkan dengan si kakak. Nah si kakak ini karena mungkin jaraknya tidak begitu jauh, mungkin keinginan untuk perhatian itu juga tinggi. Ketika mendapatkan perhatian yang tinggi ini tidak didapatkan karena apa? Karena orang tua lebih sibuk ya. Orang tua lebih sibuk dengan adiknya. Nah, karena dia sibuk dengan adiknya, inilah yang akhirnya membuat si anak ini menjadi cemburu gitu ya.
maka dia pasti akan berbuat ulah lah. Ya berbuat ulah, mainannya dikotorin, atau misalnya dia pampersnya adiknya itu dibuang, atau apa, dia berusaha kayak ini menjahili gitu ya. Pertama-tama seperti itu, lama-lama dia bisa marah juga gitu. Tapi utamanya adalah hal-hal yang sangat simpel. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Sebaiknya memang kalau misalnya orang tua ketika si ibu sibuk dengan ini, bapaknya ganti kakaknya. Seperti itu juga bisa dibagi ya cara-cara untuk menghindarkan untuk kekurangan perhatian tadi. Tapi pada senternya sebenarnya pada isi ibu sih. Karena ibu biasanya lebih fokus kepada si adik. Nah, ini yang harus karena itu biar tidak kesulitan, libatkanlah anak dalam pengasuhan si adik gitu ya. Iya. Mungkin pemahaman yang selama ini atau pola yang selama ini dilakukan oleh para orang tua itu relatif keliru ya Bunda Dewi ya. Kalau ada ibu yang lagi ngurusi adiknya, kakaknya suruh sana sih ibu lagi repot gitu kan. Harusnya itu keliru begitu kan? Iya, betul. Baik. Jadi harusnya dilibatkan gitu. Baik. Saya juga sekali lagi undang Anda untuk bertanya dengan psikolog yang luar biasa, dengan Bunda Dewi Retno Suminar. Silakan di 0811 309 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Untuk tema kita di kesempatan sore hari ini di Ruang Psikologi, hindari anak cemburu pada adik baru. Nah, ini sepertinya cocok bagi keluarga yang pasangan suami istri yang muda atau mungkin baru menikah, berencana pingin punya momongan banyak begitu ya. Karena mungkin asetnya melimpah, jadi mau dibagi-bagi kepada anak-anaknya mungkin barangkali ya Bu ya. Iya, betul. Baik, Bunda Dewi, kita jeda dulu ya 5 menit, nanti kita akan kembali karena ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk di WA. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso Le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA.
perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Nanang Supriyadi bin Jayadi. Nanang Supriyadi bin Jayadi dulu tinggal di Sidomukti, RT 7 RW 2 Kelurahan Sidokumpul. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Sidokumpul ini termasuk Kecamatan Sidoarjo Kota ya. Kepada Saudara Nanang Supriyadi bin Jayadi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 21 Juni 2021, berarti lusa, jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya masih dari Pengadilan Agama, kali ini panggilan sidang untuk Neti Ningsi binti Muhammad Usman. Neti Ningsi binti Muhammad Usman dulu tinggal di Cangkring, RT 7 RW 2, Desa Cangkring, Kecamatan Kerembung, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Neti Ningsi binti Muhammad Usman dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, Senin lusa tanggal 21 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat ingin wajah cerah dan glowing tapi nggak bikin kantong kering? Yuk ke Ella Skincare. Dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment seperti Korean Braid Toning, Acne Cure Treatment, DNA Salmon Skin Booster, IPL, dan masih banyak lagi. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil yang nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah BPOM. Ella Skincare ada di Jalan Ayani nomor 40, Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi silakan hubungi 0812 3688 1384 0812 3688 1384. Ella Skincare merawat semua bisa bersih berkilau. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Psikologi dengan tema Hindari Anak Cemburu pada Adik Baru bersama Dr. Dewi Retno Suminara MSI. Beliau adalah psikolog dan juga dosen psikologi
dari Universitas Erlangga UNER Surabaya. Baik, sepertinya ada beberapa pertanyaan ini yang menumpuk ini, luar biasa. Ini kalau Bunda Dewi yang jadi narasumber, banyak yang ingin bertanya begitu ya. Baik, saya ke redaksi dulu ya Bu Dewi ya. Nggih, Bu, ngapunten suara merdunya Bu Dewi nggak keluar nih. Nah, ini baru keluar. Nggih. Iya kan saya? Ya, ada yang masuk di WhatsApp-nya redaksi dari. Agak lebih dekat ke mic, suaranya kecil banget. Ada yang masuk di WhatsApp-nya redaksi dari Fitri di Bangah. Bu, dengan merencanakan menunda momongan setelah anak pertama lahir, itu termasuk mengurangi keirian antar anak kan Bu? Nah, jarak yang pas kira-kira berapa tahun? Kemudian dari Jeki di Candi Pari, kakak saya kan emang lebih pinter Bu dari saya. Nah, saya tuh pengen sepinter kakak saya Bu, tapi mama bilang kalau kamu tuh pinternya di bidang lain. Nah, sikap mama saya itu salah apa bener sih Bu? Kemudian dari Mbak Riana di Anggrek Mas, sebagai calon mertua saya pengen menantu saya punya 2 anak aja Bu, tapi anak saya bilang kalau saya terlalu mencampuri, padahal niat saya biar menantu saya nanti adil bagi kasih sayangnya. Nah, cara ngomong ke menantu saya gimana ya Bu? Oke, yang terakhir tadi siapa namanya? Yang terakhir? Yang terakhir Riana. Riana, oke, sebentar. Ini saya data dulu. Kemudian ada juga yang masuk lewat channel YouTube ini dari Bu Nisa. Bu Dewi, apakah wajar anak usia 10 tahun cemburu pada adiknya? Tidak dijelaskan ini adiknya yang umurnya berapa. Terus bagaimana solusinya? Ada pertanyaan ini Bunda Dewi. Monggo Bunda Dewi. Iya. Terima kasih. Lumayan ada beberapa ya. Oke, Mbak Fitri ya. Mbak Fitri menanyakan, Ibu, saya kalau pengantin baru misalnya ingin menunda momongan ya, jarak berapa sih yang ideal gitu ya? Sebenarnya jarak yang ideal itu adalah 5 tahun ya, 5 tahun. Kenapa saya mengatakan 5 tahun? Ketika usia 5 tahun, perkembangan anak itu sudah banyak teralihkan dengan sosialnya. Sehingga separuh dia sudah mulai bersosialisasi dengan temannya. Nah, pada saat itu mungkin kehadiran adik yang baru membuat si anak ini tidak begitu cemburu ya. Tapi tetap sebenarnya sibling itu tetap ada. Tetap ada, walaupun jarak usia berapapun. Tetapi ini akan lebih tidak tinggi ya kalau jaraknya adalah 5 tahunan. Oleh karena itu kalau mau menunda ya jaraknya 5 tahun itu lebih bagus ya untuk anak itu. Tapi kan bagaimanapun namanya anak itu rezeki ya. Kadang-kadang kalau sudah terlanjur udah menunda, tapi kadang-kadang tetap aja dapat momongan ya. Sebaiknya memang tetap harus hati-hati ketika dengan hadirnya adik baru ini. Ya. Atau mungkin pilnya telat diminum gitu. Iya. Ini kayak pengalaman Mas Panji. Oke, baiklah itu ya. Jadi kadang-kadang tetap ya itu kan itu rezeki ya, anak itu harusnya ya memang amanah rezeki. Tapi kan tidak bisa kita hindarkan. Kita boleh berencana yang bagus memang 5 tahunan ya, 5 tahunnya. Kemudian Mas Zaki menyampaikan pertanyaan, mama saya seringkali bersikap ketika saya iri dengan kakak saya yang punya kemampuan tertentu, tapi mama saya selain kali mengatakan kamu memiliki hal yang lain, kamu bagus ke hal yang lain. Apakah sikap mama ini bagus? Ya, itulah mama yang bagus gitu ya. Jadi seorang ibu yang baik adalah dia tetap bisa membicarakan sesuatu kepada anaknya, ada sesuatu hal yang positif pada seorang anak. Manusia itu kan ada negatifnya, ada positifnya. Kalau dia tidak mampu misalnya tidak ahli di bidang sains, dia mungkin ahli di bidang sosial. Ketika dia mungkin ahli di dalam misalnya hal X, tapi dia tidak ahli di bidang B, yang ternyata bidang B itu adalah bidang yang dialihkan oleh adiknya. Oleh karena itu, orang tua harus melihat seorang anak secara holistik. Artinya jangan melihat pada hal yang positif aja. Ada yang negatifnya, ada positifnya. Sehingga kalau kita sebagai orang tua misalnya lihat sesuatu anak kita yang negatif, kita tidak dengan otomatis kita mengatakan itu negatif gitu ya. Kalau gitu menjadikan harga mati sehingga anak itu tidak bisa berkembang. Padahal anak itu mempunyai hal yang positif yang lainnya, ya. Apapun keadaan anak pasti ada sesuatu hal yang positif pada diri seorang anak. Oleh karena itu sikap mamanya Mas Zaki ini bagus ya. Jadi ini sudah oke ya, sudah oke. Jadi mama yang mencoba untuk melihat
hal positifnya Mas Zaki sehingga Mas Zaki tidak begitu terlalu cemburu kepada kakak, ya. Karena ini memang sibling rivalry itu nanti bisa jadi bisa kakak ke adik, adik ke kakak, bisa jadi seperti itu ya. Jadi bisa berkembang gitu ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Riana ya. Ibu Riana ketika meminta kepada menantu sebaiknya mempunyai anak 2 aja. Kalau saya boleh ngomong, anak 2 itu sebenarnya sibling rivalry-nya sangat tinggi Ibu, karena perbandingannya sama 2. Tapi kalau anak itu 3, dia biasanya bisa melihat ada yang lainnya. Tapi kembali lagi Ibu, anak itu kita kalau punya menantu, kita kan nggak bisa mengatur pada anak menantu kita. Bagaimanapun mereka mempunyai kehidupan tersendiri yang baru. Kalau ketika kita melepas mereka untuk menikah, maka sebaiknya kita sebagai orang tua mencoba mengawasi secara jarak jauh gitu ya. Kita akan menikmati sebagai orang tua yang akan bahagia ketika anak kita seketika mereka sudah membina keluarganya, mereka bisa berkembang dengan bagus. Ya, kalaupun ada sesuatu yang tidak berkenan bagi seorang ibu, ibu bisa mendiskusikannya kepada anaknya ibu, jangan ke menantu ibu, karena nanti akan menjadi dampaknya menjadi berbeda. Ya, jadi memang sebenarnya berilah kesempatan pada anak membuat perencanaan bagi keluarga kecilnya mereka. Karena kalau kita masuk terlalu jauh pada apa yang menjadi rencana bagi keluarga mereka, maka sebenarnya kita menjadi orang tua yang tidak bisa mendidik anak kita untuk menjadi lebih mandiri gitu ya. Jadi ketika anak kita itu sudah lepas, maka kita coba support mereka untuk kita amati secara jauh. Kita tidak terlalu terlibat dalam proses pengasuhan mereka, kita biarkan selama mereka tidak ada persoalan, misalnya sampai bertengkar, kita harus bersyukur karena mereka berarti sudah bisa mandiri. Jadi dengan demikian kita kurangilah untuk ikut campur pada keluarga kecil anak kita, gitu ya Ibu ya. Mudah-mudahan Bu Riana bisa melakukan itu. Saya yakin Ibu bisa melakukan itu. Yeah. Walaupun sebagai orang tua kadang-kadang getem-getem juga ya. Kita pengen ngasih tahu, ini seharusnya kayak gini. Tapi kita harus tahu bahwa mereka punya keluarga kecil sendiri Ibu ya. Tolong tidak masuk ke sana. Yeah. Kemudian yang terakhir ini ya Mas ya. Yang terakhir ada Bu Nisa tadi. Ya, wajar ya usia 10 tahun itu cemburu pada adiknya. Bisa aja Ibu, bisa aja. Kalau walaupun 10 tahun sampai menikah pun ya masih keluarga tuh ya. Kalau Ibu bisa paham ya, Ibu bisa merasakan sendiri. Ibu Nisa dengan saudaranya Ibu Nisa pasti ada cemburunya. Mungkin karena udah dewasa, mungkin ditahan ya. Misalnya saudaranya Ibu ada kebanggaan, tapi justru misalnya sukses, misalnya di atasnya Ibu mungkin akan senang ya. Tetapi hati kecil Ibu pasti ada sesuatu kecemburuan. Nah, cuma karena kita orang sudah dewasa, mungkin itu bisa direpress ya, ditekan gitu. Jadi memang sebenarnya sibling itu tidak berhenti Ibu, masih terus sibling itu ya, antar saudara kandung hubungannya ada kecemburuan, ada apa itu ada, tetap ada ya, tetap ada. Cuma porsinya pada anak yang masih kecil memang sangat besar. Nah, oleh karena itu cara mendidik orang tua lah yang harus bisa membuat keluarga ini anak-anaknya masih tetap bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Nah, ini adalah peran orang tua, jangan sampai kemudian antar saudara itu menjadi bertengkar gitu ya ketika mereka sudah besar gitu ya, bertengkar memperebutkan sesuatu hal gitu ya. Nah, oleh karena itu wajar sih kalau misalnya seperti itu masih cemburu, cuma Ibu harus bisa menekan rasa cemburu itu. Coba Ibu telusuri kira-kira apa yang menjadi dasarnya, apakah mungkin tidak sadar Ibu membanggakan adiknya, tidak sadar Ibu memuji adiknya di depan kakaknya kayak gitu ya. Ibu bisa melakukan kalimat seperti ini, misalnya kalau anaknya 2, Ibu, Mama punya anak 2 atau Ibu punya anak 2, Ibu nggak tahu kalian itu nanti ketika kalian besar mungkin Ibu sudah nggak ada. Kalian satu dengan yang lain harus saling mendukung, karena kalianlah adalah saudara, penerus keturunan daripada keluarga kita. Kalian harus saling membantu, kayak gitu tuh harus ditanamkan pada anak-anak. Sehingga kemudian si anak-anak ini kakak dan adik ini menjadi lebih dekat hubungan emosionalnya, saling membantu, saling mensupport, saling komunikasi, itu yang harusnya dilakukan gitu.
Baik. Begitu. Kalau dulu kan pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki, karena memang populasi juga nggak sebanyak sekarang ya Bu Dewi ya. Tapi kalau sekarang betul. banyak anak, wow, banyak pengeluaran deh rasa-rasanya. Ya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di channel YouTube dari Bu Sinta yang ada di Nganjuk sepertinya. Bu Dewi, saya punya anak cewek 2. Sang kakak sering mencari perhatian dan selalu ngambek kalau saya membelikan adiknya mainan atau apapun, padahal sang kakak sudah kelas 4 SD. 4 SD itu berarti 10 tahun ya kurang lebihnya ya. Iya, Dan 7, adiknya 8, kelas ya. TK ini tidak dijelaskan TK apa TKB. Kalau TK itu sekitar 5 tahun. Berarti jaraknya kan lumayan lah istilahnya. 5 tahun sebenarnya. 5 tahun, ya. Ini bagaimana untuk solusinya ini Bu Dewi? Ya, terima kasih ini Bu Sinta. Ini karena jenis kelaminnya sama ya. Jenis kelaminnya sama, sudut pandangnya mereka membandingkan satu dengan yang lain lebih tinggi. Ya, nah oleh karena itu jenis kelamin yang sama itu biasanya lebih mudah tersulutkan ya. Apalagi nanti Ibu bisa melihat perbandingan, kadang-kadang orang di sekitar juga membandingkan seperti ini Bu. Yang satu hidungnya bangir, satunya hidungnya nggak bangir, itu bisa juga. Satunya kulitnya putih, satunya nggak putih. Itu kadang-kadang orang di luar keluarga itu tidak sadar untuk membandingkan ya. Caranya begini Ibu, walaupun mereka satunya sudah kelas 4, satunya masih SD apa TK, yang harus Ibu lakukan adalah Ibu bisa membelikan mainan, tolong berikan kepada si kakak untuk memberikan ke adik. Akhirnya atau kakak ini diajak untuk memilihkan mainan si adik gitu. Jadi kakak terlibat gitu ya. Misalnya diajak pergi gitu. Ini adik itu kan masih senangnya mainan misalnya gitu. Kakak tahu nggak mainan yang biasa disukai adik apa gitu. Yuk kita pilih yuk. Nah, kalau kakak sendiri maunya apa? Nah, itu ditanyakan kepada kakaknya. Masa kakak juga masih senang mainan? Sehingga kakak ini akhirnya berpikir, oh iya, fasenya adik adalah fase untuk bermain. Dia makin sukanya bermain. Aku adalah kakak. Aku mungkin yang tidak harus mainan, tetapi aku bisa melakukan yang lain. Nah, ini yang harus sering dikomunikasikan, Ibu. Jadi Bu Sinta, misalnya kalau membeli sesuatu, libatkan kakak. Atau misalnya kakak itu, Ibu membeli sesuatu permen 2, ini tolong kasihkan ke adik 1 ya. Jadi kakak itu merasa bahwa dia adalah kakak yang bisa memberikan kepada adiknya. Oh, dia bertanggung jawab. Oh, dia sayang pada adiknya. Jadi dilibatkan gitu ya. Tetap dilibatkan gitu ya. Karena dengan dilibatkan itu menjadi lebih dia merasa, oh iya, aku juga bertanggung jawab tentang adikku gitu. Aku sayang pada adik. Dan sebaliknya, kalau misalnya Ibu pas pergi dengan adiknya juga diajarin untuk mengatakan, ini kakak sukanya makanannya apa ya? Ini adik udah dibelikan makanan ini. Kakak biasanya makanannya apa? Ini untuk melatih si adik ini bisa empati, bisa mengerti kau kakaknya itu sukanya apa gitu ya. Kau kakaknya sukanya ini gitu ya. Akhirnya dia kakaknya membelikan. Kemudian Ibu bisa memberikan dengan mata, ini loh adik tadi loh yang ingat katanya kakak sukanya ini. Kira-kira gimana? Rasanya si kakak merasa, oh iya adikku juga sayang sama aku. Jadi kalimat-kalimat seperti inilah yang harusnya seringkali dilakukan oleh seorang ibu ketika membelikan sesuatu buat anaknya. Libatkanlah mereka. Libatkanlah satu dengan yang lainnya. Sehingga satu dengan yang lainnya merasa bahwa mereka mendapatkan perhatian yang sama dari orang tuanya. Begitu, Mas Panji. Baik, ini ada yang komen gini. Barangkali bisa di tracing zodiaknya apa. Biasanya kalau Scorpio itu suka cemburu. Waduh. Ya. Kira-kira Leo nggak cemburuan ya? Tambah marah gitu ya. Tambah marah ya. Oke, terima kasih untuk Leo tambah pemarah katanya. Untuk Mas Wahyu yang ada di Krian. Terima kasih untuk komentarnya. Baik, masih bersama di Ruang Psikologi bersama Bunda Dewi Retno Sumindar. Kita ngobrol tentang munculnya adik baru untuk mengantisipasi supaya anak atau sang kakak ini tidak cemburu. Ya Bu Dewi, kalau misalnya kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip perseteruan antar saudara kandung ya, dan mungkin orang tua sih inginnya bertindak seadil-adilnya begitu ya, tapi ya namanya dalam perjalanan manusia itu kan nggak sempurna. Kadang-kadang ada yang cenderung ya berat sebelah meskipun banyak orang tua yang mengaku saya ini sudah adil dan sebagainya gitu ya. Nah ini
apakah memang diperlukan sebuah, dalam arti kata begini, ketika umur itu sudah semakin dewasa, dalam arti kata, apakah ini menjadi sebuah garansi, jaminan bahwasanya nanti akan muncul kesadaran, akhirnya muncul toleransi, saling memahami dan juga saling mengerti. Karena biasanya orang itu mengatakan, biasanya kalau di sekitar tetangga kita, tetangga saya itu ngomong kalau misalnya anaknya bandel gitu, gak apa-apa Jarno, cek cilik bandel ku kedini lak menang. Nah, seperti itu. Apakah memang benar seperti itu, Bu Dewi? Sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi kami di psikologi itu memahami bahwa shaping behavior, pembentukan perilaku seseorang anak itu bisa dimulai dari sejak dini gitu ya, sejak kecil. Jadi kalimat do become habit itu ya, apa yang dilakukan menjadi kebiasaan itu harus mulai dilatih mulai dari sejak dini gitu ya. Sehingga sebaiknya orang tua ketika anak-anaknya masih kecil pun melakukan sesuatu hal yang negatif, kita harus sudah mulai menyampaikan sesuatu hal apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dia tidak boleh melakukan ini, dia boleh melakukan ini, karena dia kalau melakukan ini dia terjadi seperti ini. Ini yang mungkin perlu disampaikan gitu ya. Karena dengan demikian akan menjadikan mereka lebih paham bahwa perilaku dia akan berakibat kepada yang lainnya gitu ya. Gitu. Akan berakibat atau berdampak kepada yang lainnya. Ini yang perlu diberitahukan pada mereka. Karena kembali lagi jangan sampai membiarkan perilaku itu menjadi habit gitu. Aku nakal, mulai kecil nakal habit. Karena untuk berubahnya itu harus ada life event, ada sesuatu kejadian dalam hidup yang sangat mendadak, abruptness yang sangat besar, yang akhirnya membuat si anak itu akan bisa sadar. Dan untuk menunggu hal yang seperti ini kan tidak mudah gitu loh. Jadi menurut saya sebaiknya mulai ketika itu muncul sejak kecil harus kita coba untuk kita kuatkan ke hal yang positif gitu ya. Karena nanti kalau sudah mengakar untuk sudah besar itu sangat sulit gitu. Karena untuk berubahnya yang tadi, kita membutuhkan life event yang sangat mendadak, yang sangat besar, yang akhirnya membuat dia sadar bahwa ini nggak boleh kan. Tapi kita menunggu hal seperti itu kan sangat tidak pasti ya. Kita lebih bagus mulai kecil, ketika mereka sudah berubah harus sudah mulai kita lakukan perubahan di dalam perilakunya mereka. Baik. Ini ada satu pertanyaan lewat WA, satu pertanyaan lewat SMS. Kalau SMS saya bacakan dulu ya Bu Dewi ya. Ya. Ini pertanyaan dari Bu Vina yang ada di Bluru Kidul. Kalau perlakuan untuk anak kembar bagaimana? Karena selama ini para orang tua yang memperlakukan anak kembar itu selalu bajunya sama, terus sekolahnya sama, pokoknya segala sesuatunya itu harus sama. Itu pertanyaan dari Bu Vina yang ada di Bluru Kidul. Kalau yang di WA saya cek ke redaksi, ya Kanza. Ya ada 2 yang masuk ini dari Mbak Diana di Sedati. Bu izin bertanya, saya orang tua baru. Nah sering saudara saya tuh memisahkan kedua anak saya dengan perlakuan yang berbeda. Karena anak saya yang kedua emang lebih menyenangkan. Nah ini gimana ya Bu? Saya kasihan sama anak pertama saya. Kemudian dari Mbak Sandra di Bluru Permai, Bu mitos atau fakta sih kakak itu contoh dari adiknya? Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Monggo Bu Dewi. Oke, yang terakhir tadi mitos atau fakta tadi pertanyaan siapa ya? Pertanyaan siapa? Sandra di Bluru Permai. Oh ya, Bu Sandra di Bluru Permai. Oke. Pertanyaannya tadi, kalau Bu Sandra tadi, apakah mitos atau fakta kalau kakak itu selalu menjadi acuan contoh adik-adiknya? Ya. Saya coba menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Apa sih yang harus kita perlakuan untuk anak kembar itu apakah harus sama? Saya mengatakan tidak. Secara psikologis anak kembar itu adalah secara individual differences ya. Di dalam psikologi perkembangan kita mencoba melihat sosok psikologi perkembangan. Pada poin pertama yang kita harus sadari bahwa anak itu unik. Anak itu unik walaupun dia kembar, dia individual differences berbeda satu dengan yang lain.
Sehingga misal dibayangkan, walaupun mereka anak kembar, makan bareng, tetapi ketika makan sendoknya ya ketika di mulut rasanya berbeda, bisa jadi berbeda. Atau kemudian ketika dia lagi makan, dia ke belakang, dia lihat kecoa, dia takut lari, yang satunya nggak lihat. Lihat kecoa tadi akan mempengaruhi psikologisnya. Pasti anak itu akan berbeda satu dengan yang lain. Tidak mungkin orang anak itu bersama-sama. Di dalam perut iya bersama. Tetapi ketika mereka sudah lahir, mereka akan berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi mereka dengan lingkungannya tidak bisa sama. Walaupun sekolahnya sama, tapi duduknya sisinya berbeda. Misalnya diantar dengan mobil, duduknya berbeda. Artinya mereka memang berbeda satu dengan yang lain. Kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain, menyamakan satu dengan yang lain, karena mereka mempunyai pengalaman yang berbeda. Jadi saran saya, boleh mereka berikan baju warnanya yang sama, tapi modelnya beda misalnya. Ya, boleh mereka menggunakan sepatu yang sama misalnya, tetapi hiasannya berbeda misalnya. Ya, atau warnanya berbeda, boleh. Artinya tidak harus sama gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau Bu ini saya senang kalau mereka kembar tuh masih kecil lucu kalau bajunya disamain, silahkan disamakan. Namun tetap harus dipahami bahwa mereka adalah dua sosok yang berbeda. Ya, dua sosok yang berbeda. Dan mereka tetap ada satu dengan yang lain, ada saling juga siblingnya ada gitu ya. Mereka berbeda karena tetap walaupun bersama-sama, mereka akan memasukkan unsur-unsur untuk dipahami di dalam otaknya itu berbeda. Dan menurut pengalaman kami, anak kembar itu sangat mudah dibedakan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hati-hati ibu ya. Kadang-kadang yang satunya pendiam, satunya lebih ramah, satunya mungkin sama-sama pintar misalnya, tapi yang satunya pendiam, yang satunya ramah misalnya. Nah, kadang-kadang harus dipahami ya, jangan kemudian disamakan. Yang satunya misalnya suka menangis, yang satunya tidak suka menangis misalnya. Jangan sampai kemudian dibandingkan satu dengan yang lain. Jadi artinya orang tua harus bisa memperlakukan anak kembar ini dengan baik, dengan bagus. Pahami keunikan masing-masing, individual differences ya. Oke. Kemudian Ibu Diana, ortu baru dua anak saya seringkali dibedakan dengan keluarga orang-orang yang di orang-orang sekitar Ibu ya. Saya bisa paham, jadi ibu harus melihat, jadi kayak gini, satu contoh ini ada seorang ibu punya dua anak ya, dua anak perempuan, yang satu kulitnya putih, tapi hidungnya pesek, yang adiknya ini hidungnya bangir, tapi kulitnya lebih hitam. Ini orang-orang di sekitarnya seringkali ngolok-ngolokin, misalnya, loh ini loh hitam manis ya, hidungnya gini bagus sekali hidungnya. Ini kakak nggak kayak kakaknya hidungnya pesek misalnya gitu ya. Ibu harus langsung ambil alih dengan mengatakan, iya kakaknya memang hidungnya pesek, namun kakaknya kulitnya lebih putih. Jadi tolong langsung di-combine. Jadi ketika anak-anak itu misalnya ibu tahu sendiri, ibu langsung combine dengan, tapi tidak bisa menegur ya karena itu saudara atau apa, ibu langsung aja dicari kelebihannya. Oh iya kakaknya memang nilainya tidak sebagus adiknya, tetapi kakaknya pinter di kesenian misalnya. Oh di bidang seni. Oh iya adiknya. Jadi mereka mempunyai kebanggaan terhadap apa yang masing-masing. Jadi jangan biarkanlah mereka membuat perbedaan yang harus mereka sama, misalnya harus sama-sama pintar, harus sama-sama. Tapi ibu harus bisa sebagai orang tua menemukan kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing inilah yang harus ibu sampaikan ketika ibu mendengar langsung. Ibu langsung, iya memang kakaknya seperti itu, tetapi adiknya juga punya kelebihan loh, adiknya punya ini misalnya. Iya, misalnya adiknya memang seperti itu, tetapi kakaknya mempunyai kelebihan ini. Jadi itulah yang harus disampaikan, ya, agar mereka tidak menjadi saling cemburunya terus-menerus nanti sampai tua. Karena itu orang tua harus memainkan peran di sini. Temukan dulu kelebihan mereka, ya. Oke, itu yang paling penting. Kemudian Bu Sandra,
Apakah itu mitos atau fakta kalau seorang kakak itu harus menjadi contoh buat adik-adiknya, panutan buat adik-adiknya? Sebenarnya itu bukan itu mungkin mitos ya kalau menurut saya, ya bukan fakta ya, mitos. Karena sebenarnya di dalam psikologi perkembangan seorang anak itu tetap unik. Berapapun urutan kelahiran mereka, dimanapun urutan kelahiran mereka, mereka sebagai anak tengah, anak bungsu atau anak terakhir, mereka tetap unik dari mereka masing-masing untuk berkembang. Keunikan mereka masing-masing itulah sebenarnya tidak mengharuskan si kakak harus belajar dari si adik, kakak menjadi contohnya si adik, atau adik ngikutin apa yang dilakukan oleh kakak. Karena mereka memang unik masing-masing, sehingga orang tua tidak boleh, ayo kakak harus jadi contohnya adik, misalnya kayak gitu ya. Itu hanya seringkali diungkapkan oleh orang-orang tua yang zaman dulu, pada sekarang udah nggak boleh kayak gitu. Kalau kita mau lihat keunikan masing-masing, kita tidak boleh mencoba melakukan dalam keluarga itu. Akhirnya si kakak ini merasa bertanggung jawab, dan akhirnya dia merasa bahwa dia harus mengalah terus-menerus. Kalau dia merasa mengalah terus-menerus, ya akhirnya si anak ini nggak berkembang menjadi lebih saling membantu satu dengan yang lain, ya kan? Yang menjadi masalah adalah ketika si kakak ini tidak sesukses gitu ya dengan adiknya, maka adiknya akan mengatakan, loh kakaknya jadi contoh, buktinya saya, akan menjadi hal yang negatif. Jadi biarkan mereka berkembang dengan keunikan masing-masing, misalnya berkembang dengan kelebihan masing-masing. Itu yang harus dilakukan. Artinya yang harus ditanamkan adalah saling menghargai satu dengan yang lain, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi tidak ada kemudian si kakak harus mengalah dari si adik. Ya, si adik harus menggunakan apapun yang bekasnya si kakak gitu ya. Akhirnya mereka tidak pernah mendapatkan hal yang baru, bisa jadi mereka menjadi satu dengan. Jadi kalau misalnya kita katakan ini ada bajunya kakak masih bisa dipakai, tapi gimana? Oh nggak apa-apa tak pakai. Nah si adik akhirnya senang memakainya, bukan kemudian kakak adiknya misalnya badannya lebih besar, ternyata akhirnya kak ini ada bajuku ini lebih, gimana kak mau pakai nggak? Oh iya kak pakai. Nah itu kan menjadi lebih saling membantu satu dengan yang lain. Nah ini yang ditanamkan di dalam keluarga itu. Begitu. Baik. Mas Banggi. Ya, Bu Dewi, tidak terasa waktu hampir jelang jam 4 sore. Luar biasa banyak sekali wawasan dan juga masukan yang sudah jenengan berikan. Dan terakhir Bu Dewi, terkait dengan hindari anak cemburu pada adik baru, apa tips dan pesan untuk kita sebagai orang tua ini Bu Dewi? Ya, tips yang pertama adalah lihatlah perkembangan anak itu secara individual differences ya. Jadi sehingga kita tidak bisa membedakan anak yang pertama harus lebih mengalah dibandingkan anak yang kedua. Jadi mereka harus dipahami dengan keunikan masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk menghindarkan anak cemburu pada adik baru, yang kedua adalah tolong kakak dilibatkan dalam proses, diajak berkomunikasi sejak adik di dalam perut. Jadi bukan ketika adik sudah lahir, ketika adik di dalam perut, si kakak ini harus dilibatkan untuk berkomunikasi dengan adiknya. Sehingga dia ketika adiknya lahir, dia sudah punya bayangan bahwa dia akan mempunyai saudara kandung. Dan kemudian berlanjut libatkan dalam proses pengurusannya, mulai misalnya mengambilkan pampers, kemudian mengambilkan botol minumannya adik yang di dekatnya si kakak, kayak gitu. Atau mungkin memegangi susunya adik gitu ya ketika minum susu atau bagaimanapun, atau kemudian menunggu adik, kami kita lihat ketika ibunya jadi memegang atau mengelus kakak adiknya, itu harus dilibatkan, karena dengan demikian ada rasa keterikatan antara kakak dan adik. Kemudian yang harus dipahami, hal yang sangat perlu diwaspadai, jangan sampai kecemburuan pada adik ini akan mengarah kepada sibling rivalry di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam proses pengasuhannya, libatkanlah interaksi mereka berdua, mereka bertiga, mereka berempat, pokoknya anak-anak di dalam rumah itu saling berinteraksi, saling berkomunikasi satu dengan yang lain, sehingga tidak ada kecemburuan satu dengan yang lainnya, tetapi mereka bersinergi, saling membantu, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Begitu. Baik.
Terima kasih Bu Dewi untuk kesempatannya. Selamat berakhir pekan Bu Dewi. Salam sehat untuk Bu Dewi dan keluarga. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat teman-teman di Susi. Baik. Demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah mengikuti program Ruang Psikologi dengan tema Hindari Anak Cemburu pada Adik Baru bersama narasumber Dr. Dewi Retno Suminara MSc, psikolog dan juga dosen psikologi Universitas Erlangga UNER. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan selamat berakhir pekan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum.